Kutub Bumi, Potensinya dan Go Green. Ditulis oleh Insinyur H. Arief Iswanto, MSc Pemerhati Lingkungan, Praktisi Pertanian, Perkebunan, Anggota Dewan Pakar DPPL DII. Wilayah suatu negara ternyata keperuntukannya dapat dimiliki perseorangan, bisa berupa hak guna usaha atau hak guna pakai, serta ada juga yang dikuasai negara sepenuhnya, misalnya kawasan hijau termasuk hutan lindung. Di Indonesia kendalinya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional atau badan usaha milik negara. Tidak jarang ada yang mempermasalahkan, ada yang tidak. Yang penting negara menetapkan bahwa tanah dan bumi termasuk lautan, dengan segala isinya diperuntukkan seluas-luasnya untuk hajat hidup masyarakat, untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Daratan, lautan dan wilayah udara di atasnya sesuai perundangan-undangan internasional, ditetapkan sebagai wilayah teritorial suatu negara tertentu. Batas-batasnya tidak boleh dimasuki atau dianggar oleh negara manapun, kecuali memperoleh izin dari negara yang akan dikunjungi. Selanjutnya, mungkin hanya sebagian yang mengetahui ada hamparan lain, selain lautan dan daratan, yaitu dua kawasan di ujung bumi, di utara kutub utara, sering disebut benua Arktik, serta di ujung lainnya kutub selatan dikenal sebagai benua Antartika. Lalu, bagaimana jawabannya, apabila generasi penerus bertanya tentang kedua kutub bumi tersebut? Setidaknya mengawali penjelasan, kedua kutub tersebut merupakan satu-satunya tempat di bumi yang tidak dikuasai oleh siapapun atau negara manapun. Kemudian, perlu dijelaskan khususnya kutub selatan tidak berpenghuni dan tidak memiliki penduduk tetap, adapun kutub utara berpenghuni. Wilayah dan sumber daya alam yang ada di kutub selatan hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan kepentingan riset ilmiah. Berikutnya, kutub utara adalah satu-satunya tempat beruang kutub ditemukan secara alamiah, sedangkan penguin hanya diketemukan di kutub selatan. Kedua hewan tersebut makanannya hanya ikan yang ditemui di sekitar hamparan gumpalan es. Lebih lanjut, baik kutub utara maupun kutub selatan sepanjang waktu selalu tertutup es. Ketinggian gunung es yang dapat terbentuk dapat mencapai 4.700 meter, suhunya mampu mencapai -60 derajat Celcius. Kutub selatan menyimpan sekitar 85% es abadi bumi. Seandainya mencair secara spontan, seluruh es kutub selatan diperkirakan dapat mencukupi 3/4 kebutuhan air minum seluruh makhluk bumi. Serta, air yang dihasilkan dapat pula menghijaukan permukaan bumi, memacu tumbuh suburnya tanaman hutan, lahan pertanian dan kawasan perkebunan. Pertanyaannya, apakah kita perlu melelehnya gunung es kutub dengan segala resikonya, untuk mendukung program penghijauan? Apakah program Go Green harus berhenti, menyerah tidak dilanjutkan? Puaskah merambah dan membalak hutan? Bahagiakah merusak kawasan hutan tanpa upaya menanami ulang kembali? Jawabnya tentu tidak. Pemikiran lain, bukankah hujan masih berkecukupan bahkan mampu menerjang membawa potongan pohon menjadikannya banjir bandang, merusak pemukiman, merusak segalanya? Bukankah dengan menanam pohon membentuk kawasan hijau berarti turut menahan dan menyimpan air, menghalangi terjadinya banjir? Oleh karena itu, sepatutnya lah Go Green harus terus berlanjut hingga tanpa akhir. Sebagai penutup, terbukti hutan dan hujan hubungannya saling melengkapi, dan saat ini penghutanan kembali masih menjadi salah satu program utama pemerintah Indonesia. Akhirnya, hutan tidak saja bermanfaat bagi pelestarian sumber daya alam berkelanjutan tetapi turut pula mewujudkan habitat bagi pelestarian satwa. Keberhasilan menghutankan kembali berarti turut memperluas paru-paru dunia. Dampak positif lainnya menyehatkan lingkungan, pemeliharaan dan perlindungan air, menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ayo tanam pohon, hijaukan bumi untuk bangsa, untuk Indonesia maju. LDII TV. Makasih.